Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 IKMB akan menjelaskan mengenai uji regresi logistik sederhana. Anggota kelompok 11 terdiri dari Anisha Fahira Putri, Anggun Pratiwi, Bella Huspita, Elvira Nadia Putri, M. Fieri Dwi Saputra, dan Nadia Azara Adinias. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai definisi regresi logistik sederhana, kegunaan regresi logistik sederhana, tujuan regresi logistik sederhana, ODDS rasio, asumsi-asumsi dalam regresi logistik, persyaratan regresi logistik sederhana, studi kasus, langkah-langkah perhitungan dalam SPSS, interpretasi, dan yang terakhir kesimpulan. Adapun definisi dari regresi logistik secara umum, yaitu regresi logistik merupakan pendekatan model matematik untuk menganalisa hubungan antara satu atau beberapa variabel independen kategorik dan numerik dengan variabel dependen kategorik yang bersifat dikotom atau biner. Dikotom atau biner di sini maksudnya adalah variabel yang memiliki dua nilai variasi, seperti kejadian sukses dan kejadian gagal. Contohnya seperti sakit dan tidak sakit, bayi BBLR dan normal, dan lain-lain. Dalam kegunaan kali ini, kita dapat mengetahui secara spesifik mengenai uji regresi logistik sederhana. Kegunaan yang pertama yaitu regresi logistik sederhana digunakan untuk mengolah data dengan satu variabel independen atau faktor risiko. Yang kedua, model regresi logistik dapat digunakan pada penelitian yang menggunakan metode potong lintang atau cross-seksional, kasus kontrol atau case control, maupun cohort. Yang ketiga, regresi logistik mengevaluasi efek dari satu faktor paparan atau lebih, dan biasa digunakan untuk membandingkan variabel outcome di antara dua kategori dari variabel paparan atau perlakuan. Dalam penelitian kesehatan atau kedokteran, outcome variabel yang sering diteliti merupakan variabel dengan dua kategori atau binary outcome. Misalnya, pada penelitian faktor resiko penyakit jantung koroner atau PJK, yang menjadi variabel outcome-nya adalah PJK dengan dua kategori, yaitu menderita PJK dan bukan PJK. Kemudian membandingkan lebih dari dua kelompok paparan atau faktor resiko, dan yang terakhir menganalisis efek variabel paparan baik kategori maupun kontinu atau numerik. Adapun tujuan dari uji regresi logistik sederhana, yang pertama menghitung peluang, di mana kita dapat mengetahui persamaan yang diperoleh dari proses regresi logistik, dan menghitung peluang responden di luar responden yang termasuk dalam penelitian. Kemudian yang kedua, melihat karakteristik. Biasanya membahas nilai odds ratio di masing-masing variabel independen. Nilai odds ratio adalah koefisien masing-masing variabel, atau peluang terjadinya suatu penyakit atau suatu kejadian dibandingkan tidak terjadinya kejadian tersebut. Atau bisa juga ukuran faktor risiko dengan kejadian penyakit. Kemudian yang ketiga, faktor yang mempengaruhi. Nilai odds ratio yang tinggi menandakan variabel tersebut memiliki pengaruh yang tinggi terhadap pemilihan beda dari responden. Tujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi ini adalah diharapkan faktor yang signifikan mempengaruhi tersebut merupakan faktor yang bisa diatur oleh peneliti atau pengambil kebijakan, sehingga bisa menggiring responden lainnya untuk berbuat yang sama terhadap responden yang bernilai 1 sebelumnya. Selanjutnya, odds ratio setiap kelompok terdiri dari dua model parameter, yaitu Baseline odds, merupakan nilai odds pada kelompok yang tidak terpapar, dan odds ratio atau OR outcome yang menggambarkan efek paparan atau faktor risiko, atau variabel independen terhadap odds rasio penyakit. Agar lebih paham, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berikut adalah asumsi-asumsi pada uji regresi logistik sederhana. Yang pertama, tidak mengasumsikan hubungan linear antar variabel dependen dan independen.
Hubungan linear di sini maksudnya adalah korelasi atau kedekatan dari dua variabel tersebut. Yang kedua, variabel dependen harus bersifat dikotomi atau dua variabel. Yang ketiga, variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabel. Kemudian yang terakhir, sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar. Minimum dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk variabel prediktor atau bebas. Adapun persyaratan untuk melakukan uji regresi logistik sederhana yaitu variabel bebas berskala interval atau rasio, sedangkan variabel terikat itu berskala nominal dengan nilai 1 dan 0 dan tidak memerlukan persyaratan untuk melakukan normalitas data. Studi kasus yang kami ambil pada uji regresi logistik sederhana kali ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil diagnosis penyakit kanker payudara jinak. Variabel yang terdiri dari dua, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependennya yaitu diagnosa akhir atau DA, dan variabel independennya yaitu usia pertama kali hamil atau UPKH. Hipotesis pada studi kasus kali ini yaitu pada H0 tidak terdapat hubungan antara usia pertama kali hamil atau UPKH dan hasil diagnosa akhir atau DA kanker payudara jinak. Dan H1 terdapat hubungan antara usia pertama kali hamil atau UPKH dan hasil diagnosa akhir atau DA kanker payudara jinak. Daerah kritisnya yaitu p-value kurang dari alfa atau 0,05, maka H0 ditolak. Berikut adalah langkah-langkah dalam penggunaan SPSS. Yang pertama, pilih data yang sudah disiapkan, lalu pilih menu Analyze, pilih Regression, pilih Binary Logistik, kemudian masukkan variabel dependen dan kovaritas yang terdapat di dataset, pilih menu Option dan centang CI for EXP dalam kurung B dan menuliskan 95%. Kemudian klik Continue. Setelah itu pilih OK. Supaya lebih jelas, mari kita lakukan perhitungan langsung menggunakan aplikasi SPSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian regresi logistik sederhana menggunakan data keterangan pasien kanker payudara jinak. Adapun variabel dependennya adalah DA atau diagnosa akhir dan variabel independennya adalah UPKH atau usia pertama kali hamil. Pada variabel independen yang mana pada syaratnya harus bersifat dikotomi atau biner atau memiliki dua nilai variasi atau kategori. Pada bagian value kita tulis atau kita beri value 0 sama dengan tidak terdiagnosa dan 1 sama dengan terdiagnosa. Kemudian kita beralih ke data view. Ini merupakan datanya sebanyak 178 data. Langkah pertama yang akan kita tuju untuk menganalisis regresi logistik sederhana ini adalah yang pertama analyze, kemudian ke regression, lalu ke binary logistik. Kemudian pada bagian variable dependent kita isikan diagnosa akhir atau DA. Kemudian pada bagian covariate kita isikan UPKH. Lalu kita menuju ke option. Kita centang CI for X EXP B sama dengan 95%. Kemudian continue. Lalu klik OK. Lalu akan muncul output yang pada bagian atas ini merupakan informasi bahwa pada data kita tidak terdapat data yang hilang dan di mana tunjukkan dengan bahwa 100% data masih terdapat. Kemudian variable dependent variable encoding merupakan coding yang telah kita lakukan pada bagian value tadi pada variable dependent. Kemudian block 0 sama dengan beginning block adalah
merupakan kondisi sebelum variabel independen dimasukkan ke dalam penghitungan atau model dari regresi logistik ini. Oleh karena itu kita bisa langsung menuju ke block 1 method sama dengan enter, yang mana variabel independen telah dimasukkan ke dalam model, dan kita bisa langsung menuju ke variable in the equation, yang mana merupakan yang akan kita interpretasikan pada berikut ini. Baiklah, berikut merupakan output dari hasil analisis yang telah kita lakukan sebelumnya. Di sini kita akan menginterpretasikan variable in the equation, yang mana kita sederhanakan menjadi tabel yang berada di bawahnya, di mana dapat dilihat nilai OR yaitu sebesar 1,137, kemudian 95% confidence intervalnya 1,041 sampai dengan 1,240, dan nilai p-value-nya adalah 0,004. Adapun interpretasinya adalah setiap pertambahan usia pertama kali hamil sebanyak 1 tahun akan menurunkan risiko wanita untuk mengidap penyakit kanker payudara jinak sebesar 1,13% atau kali. Dengan derajat kepercayaan 95%, di populasi, setiap pertambahan usia pertama kali hamil sebanyak 1 tahun akan menurunkan risiko wanita untuk mengidap penyakit kanker payudara jinak sebesar 1,04 kali hingga 1,24 kali. Untuk kesimpulan dan keputusan akhirnya adalah, dengan nilai signifikan atau p-value 0,04 kurang dari alfa 0,05, maka H0 ditolak, yang artinya terdapat hubungan antara usia pertama kali hamil dengan kejadian penyakit kanker payudara jinak. Adapun berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan untuk menyusun video pembelajaran ini. Baiklah, kami rasa cukup. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.